Di sini saya akan menjelaskan tentang jeda, overlaps, dan back channel. Jeda. Jeda merupakan kesenyapan dalam percakapan yang memungkinkan menandai adanya gairah bicara. Jeda dalam percakapan memiliki 3 bentuk, yaitu jeda pendek, jeda panjang, dan jeda sedang. Jeda pendek merupakan kesenyapan pendek sebagai bentuk keraguan-keraguan dalam berbicara, dan jeda panjang merupakan kesenyapan yang panjang. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Contoh jeda pendek, percakapan antara guru dan siswa. Guru, perbuatan buruk apa yang dilakukan Haji Saleh semasa hidupnya sehingga ia masuk neraka? Siswa, perbuatan buruk apa yang dilakukan Haji Saleh semasa hidupnya sehingga ia masuk neraka? Yaitu, pertama, ia tidak bekerja untuk menghidupi istrinya. Maksudnya keluarganya. Kedua, dia tidak beramal dan hanya mementingkan dirinya saja. Konteks percakapan tersebut terjadi pada kegiatan inti pembelajaran. Pada saat itu, kelompok 1 yang baru selesai presentasi dan bertanya jawab dengan siswa antar kelompok. Kemudian guru pun mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang baru saja presentasi. Hasil diskusinya, salah satu siswa langsung menjawab pertanyaan yang baru saja guru lontarkan, namun memiliki keraguan-keraguan di tengah tuturannya. Keraguan-keraguan itu ditandai dengan tanda pisah. Jeda terjadi setelah menuturkan kata istrinya dan kata tidak. Hal ini menunjukkan adanya jeda pendek selama 2 detik dalam percakapan itu. Saya akan mencontohkan jeda panjang. Guru, ada yang mau bertanya? Selama 15 detik. Kemudian guru, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jeda selama 10 detik. Tidak ada? Baik, Ibu akan mereview materi dari yang pertama sampai terakhir. Sebutkan ciri bahasa cerpen. Siswa menjawab, saya. Seorang siswa langsung mengacungkan tangan. Konteks percakapan tersebut terjadi pada saat kegiatan penutupan pembelajaran. Pada saat itu, guru memberi kesempatan kepada siswa-siswanya untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Namun, siswa tidak memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, siswa tidak memanfaatkan kesempatan, muncullah jeda panjang pada tuturan guru setelah kata bertanya dan kata silakan. Hal ini menunjukkan adanya jeda panjang selama 10-15 detik dalam percakapan tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang overlaps. Overlaps adalah keadaan penutur dan petutur yang berbicara pada waktu bersamaan. Overlaps dalam percakapan guru dan siswa dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia tampak pada berikut. Contohnya, guru. Nah, yang pertama tadi pengertian cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, yang ketiga unsur-unsur intrinsik. Beberapa siswa. Unsur intrinsik. Guru. Dan yang keempat adalah contoh cerpen. Beberapa siswa. Contoh cerpen. Nah, konteks percakapan tersebut terjadi pada saat kegiatan akhir pembelajaran. Pada saat itu, guru sedang mereview materi dari awal hingga akhir. Pada saat guru sedang berbicara, siswa ikut berbicara, yaitu pada frasa unsur intrinsik dan kata contoh cerpen dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, struktur percakapan ini termasuk overlaps. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang back channel. Selanjutnya, gaya bicara.
Karakteristik sistem pengambilan giliran bicara dimasukkan dalam makna oleh pemakainya dalam sebuah percakapan terhadap pembicaraan yang relatif cepat, hampir tanpa jeda di antara giliran bicara, dan disertai adanya sedikit overlap atau bahkan penyempurnaan giliran yang disebut gaya bicara atau gaya perlibatan tinggi. Namun, adanya gaya bicara yang menghendaki pembicaraan yang relatif lambat, mengharapkan jeda yang lebih lama di antara giliran bicara, tidak tumpang tindih, dan menghindari interupsi tanpa adanya pemaksaan, inilah yang disebut gaya solidaritas tinggi. Kedua gaya tersebut tidak bisa digunakan dengan bergantian secara bersamaan dengan penutur. Maksudnya, apabila penutur menggunakan gaya pertama, memasuki percakapan dengan penutur lain yang menggunakan gaya kedua, maka percakapan tersebut cenderung bertolak belakang. Kecenderungan yang bertolak belakang tersebut menimbulkan prasangka-prasangka terhadap penutur. Selanjutnya, pasangan adjasensi. Pasangan adjasensi merupakan jenis tuturan oleh penutur yang membutuhkan jenis tuturan dari penutur yang lain. Tuturan ini terjadi secara berpasangan, yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua. Misalnya, tuturan "siapa namamu?". Tuturan ini secara tidak langsung mempunyai esensi sebuah jawaban yang ditujukan terhadap penutur kedua. Adapun tipe-tipe pasangan adjasensi sebagai berikut. Dari contoh tersebut terjadi tata urutan sisipan, merupakan satu jenis petunjuk bahwa tidak semua bagian pertama harus menerima jenis bagian kedua yang mungkin diantisipasi oleh penutur. Penundaan jawaban secara simbolik menandakan tidak tersedianya jawaban potensial yang diharapkan secara cepat atau secara otomatis yang wajar. Saya Nurul Fauzia akan memaparkan materi tentang struktur preferensi. Struktur preferensi dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama biasanya berisi penilaian, ajakan, atau suatu permohonan. Kemudian bagian yang kedua berisi dari respon dari bagian yang pertama. Struktur preferensi dibagi lagi menjadi dua, yakni yang pertama, tindakan sosial yang disukai. Biasanya, tindakan tersebut menimbulkan tindak lanjut dari lawan tuturnya, atau terdapat respon dari si lawan tutur yang sedang diajak untuk bertutur. Kemudian yang kedua, yakni tindakan sosial yang tidak disukai. Biasanya tindakan tersebut itu tidak ada tindak lanjutnya. Jadi, tindakan tersebut tidak menimbulkan respon dari si lawan tutur. Gitu. Akan mengambil contoh dari sebuah percakapan. Semisal di bagian yang pertama ini adalah penilaian. Nah, penilaian dari seseorang yang sedang diajak untuk berbicara. Nah, ini saya mengambil dari dua orang yang sedang bercakap. Ini semisal dari Via. Via ini bertanya kepada si Afril, "Bukankah baju ini bagus?" Kemudian si Afril menjawab, "Ya, warnanya sangat cerah." Nah, di sini ini tuh terdapat bagian yang kedua berupa tindakan yang disukai. Begitu. Contoh yang selanjutnya saya mengambil di bagian yang kedua, yakni tindakan sosial yang tidak disukai. Biasanya di tindakan ini itu terjadi kesenyapan saat mereka melakukan sebuah percakapan. Itu menunjukkan respon mereka bahwa mereka itu tidak setuju akan pendapatnya. Saya mengambil dua contoh percakapan dari Fresti dan Udin. Fresti bercakap bahwa di situ tidak menyajikan makanan dengan kualitas yang sangat baik. Tetapi beberapa menit kemudian, si Udin tidak mengatakan sesuatu, tidak merespon akan si Fresti. Pernyataan si Fresti tidak direspon oleh si Udin, Fresti kemudian menyatakan pernyataan kembali, "Saya kira makanannya tidak bagus." Dan apa respon dari si Udin? Yakni dia menjawab, "Nah, sebabnya mereka di situ hanya menonton konser musik." Di situ dapat dilihat
bahwa si Udin tidak menyatakan persetujuan atau tidak setuju dari pernyataan dari si Fresti. Di situ dapat kita ambil contoh dari bagian yang kedua, yang tindakan sosial yang tidak disukai. Begitu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.